P31 Jawaban Syafira. Rutinitas kampus sudah kembali normal. Dan sudah berjalan 1 pekan. Syafira dan para CS-nya sedang makan siang di kantin. Jika biasa Adrian CS ikut gabung dengan mereka. Kali ini tidak. Itu semua karena Doni. Ayolah Don. Ajak Boy. Udah penuh. Lagian mau makan juga gak leluasakan. Lagi-lagi Doni menolak. Bukan menghindari Syafira. Hanya menjaga privasi Syafira. Bagaimanapun dia istri dari dosennya. Muat-muat aja pun. Udah sini aja. Boy dan Adrian pun ngikut. Aidan sedang berada di ruangan Pak Wahid. Mendiskusikan rencana resepsi mereka. Pak Wahid pun sangat mendukung. Karena itu semua juga untuk kebaikan semuanya. Jadi kapan undang akan disebar? Insya Allah dalam waktu dekat Pak. Udah tentang saja. Saya akan bantu menjelaskan untuk yang mempermasalahkan. Tanpa harus menjelaskan yang terjadi waktu itu. Cukup kita-kita saja, ujar Pak Wahid. Bapak udah seperti ayah untuk saya. Saya percaya sama Bapak. Aidan tak bisa berbohong di depan Pak Wahid. Ada kecemasan. Bukan mencemaskan dirinya. Tapi istrinya itu. Waktu terus berjalan. Dan semua sudah dipersiapkan. Bahkan tiket keberangkatan untuk ayah bunda dan keluarga yang di Pekanbaru juga sudah Aidan siapkan. Besok undangan online-nya akan mulai dikirim. Dan kamu harus udah siap dengan pandangan mereka yang pastinya akan berpikiran negatif. Ingat ada Mas. Ada Pak Wahid. Jangan khawatir, ujar Aidan sambil menutup laptopnya. Kosya jadi deg-degan ya. Wajar. Mas akan dampingi kamu. Tapi tetap aja Mas. Percayakan sama Mas. Tanyanya sambil menangkup wajar Syafira. Dan Syafira pun mengangguk. Malam ini matanya sulit untuk dipejamkan kan. Tak bisa dijabarkan apa saya yang Syafira pikirankan. Bahkan bayangkan apa yang terlintas. Apalagi beberapa hari yang lalu Aidan sempat mendapat hadiah dari mahasiswinya. Nampak jelas naksir dengan sang suami. Apa reaksi merek? Syafira bergidik membayangkannya. Udah tidur. Ucap Aidan makin mengeratkan pelukannya. Gak bisa tidur Mas. Aidan membuat posisi tidur Syafira berubah. Yang awalnya miring membelakanginya. Kini membuatnya tidur terlentang. Lalu Aidan memposisikan kepala di atas kepala Syafira. Mau Mas buat biar bisa tidur? Caranya? Tanya Syafira polos. Bukan jawab. Tapi tindakan yang Syafira dapatkan. Aidan mengecup kening Syafira. Melantunkan ayat cinta tepat di telinga Syafira. Dan itu membuat Syafira tahu maksud dari ucapan Aidan. Lelah bernilai ibadah itulah yang Aidan maksud. Setelah selesai Aidan menarik selimut untuk menyelimuti tubuh mereka. Rasa lelah membuat mata mereka berat dan ingin segera terlelap. Tapi sebelumnya mereka sudah membersihkan diri. Walau hanya sebatas berwudu. Karena itu seperti sabda Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, lalu ia ingin mengulangi senggamannya, maka hendaklah ia berwudu. Hari Muslim. Tapi lebih baik lagi jika langsung mandi. Masya akal-akalannya bisa aja. Alasan mau buat Syah tidur. Bukan alasan Syah. Kan emang bener, jawab Aidan dengan mata terpejam. Mas, kayaknya ini masa subur Syah deh. Aidan malam mencium pipi Syafira. Ih Mas nih, Syah serius. Gak apa-apa. Biar cepat jadi. Biar rumah ini makin ramai. Jawabnya masih dengan terpejam. Syafira tersenyum lalu meraba perutnya sendiri dan tiba-tiba Aidan juga ikut meraba perut Syafira. Semoga cepat jadi. Bisik Aidan. Sesuai arahan dari Aidan. Pagi ini undang itu pun dikirim ke beberapa grup kampus. Untuk yang tidak tahu jelas ini berita heboh dan menggemparkan kan. Adrian tak kalah kaget. Apalagi dia adalah ketua BEM. Jelas grup BEM pun mendapat undangan itu. Gelas yang dia genggam pun jatuh. Mengakibatkan pecah berserakan di lantai. Seperti hatinya hancur. Adrian menghubungi Syafira tapi tidak ada jawaban. Akhirnya mengirimkan pesan untuk Syafira. Tapi juga tidak ada balasan. Dibaca pun tidak. Adrian bergegas mempersiapkan diri untuk menuju kampus. Berangkat bareng Mas. Ujar Aidan saat mereka di meja makan. Syah naik motor aja. Bareng Mas. Undangan udah disebar tadi pagi. Serius.
Kosha gak tahu. Handphone kamu mana? Lagi Syacas. Syafira pun beranjak untuk mengambil handphone. Dan benar saja, ratusan chat masuk. Yang paling heboh dari grup BEM. Ada yang bertanya langsung. Ada yang berkomentar di grup. Mereka belum bisa percaya. Gak usah dibalas. Karena gak akan ada habisnya, ujar Aidan sambil meraih handphone Syafira. Handphone Syamas. Minta Syafira. Jangan dibalas. Oke, sekarang bareng sama Mas. Pulang kuliah nanti kita jemput Bunda dan Adinda. Syafira menurut, tapi jujur wajahnya sangat tegang. Kita naik motor, tanya Syafira karena bukan mobil yang terparkir di luar, melainkan motor sport Aidan. Dan Aidan hanya mengangguk. Mas cari perkara deh. Kesal Syafira. Ingat, apapun yang kita lakukan tetap akan jadi sorotan kan. Jadi biarkan mereka melihat secara langsung. Jadi kamu gak perlu jawab satu persatu. Bahkan ini ide dari Pak Wahid. Pak Wahid, iya. Dulu kan dia sama istri juga begitu. Dosen dan mahasiswa. Wah parah nih. Ada gurunya ternyata. Udah naik. Ingat jangan pasang wajah takut. Tunjukal kita benar. Mas mah gampang. Udah dari sononya tun muka datar. Omelnya sambil naik ke atas motor lalu merangkul Aidan. Dan Aidan hanya tersenyum mendengar omelan istri nakalnya itu. Menyusuri jalanan kota Yogyakarta. Tak ada pembatas untuk kedua insan ini. Pelukan Syafira cukup kuat. Sesekali Aidan mengelus tangan Syafira yang merangkul di perutnya. Entah apa. Seakan ingin memberitahu kepada dunia. Dia wanitaku. Dia istriku. My wife. Humairaku. Semua gelar seakan ingin Aidan sematkan. Hingga yang lain tak memiliki tempat. Bahkan sama halnya yang terjadi tadi malam. Dia paham masa subur Syafira. Karena dia pun ikut belajar dalam hal itu. Apalagi setelah mendapat dukungan dari ayah dan kedua bundanya. Aidan tak ingin melewatkan satu kesempatan pun. Apa ini masuk dalam posesif? Entahlah. Karena dia punya caranya tersendiri membuktikan cintanya. Motor sport dengan list jingga itu pun memasuki kawasan kampus. Kedatangan mereka benar-benar mengalihkan semua mata. Aidan tidak pernah membawa motornya ke kampus. Jelas itu mencuri perhatian. Ditambah lagi ada seorang wanita yang merangkulnya. Jantung Syafira jangan ditanya lagi. Jika bukan ciptaan Allah, mungkin sudah copot dari sarangnya. Udah kayak burung pakai sarang segala. Masya takut. Bisik Syafira. Karena dapat Syafira lihat dari balik helmnya. Banyak mata yang melihat kedatangan mereka. Ingat pesan Mas. Pokoknya manut. Oke. Gampang banget ya tuh mulut. Kita hadapi bersama Syah. Yang belum halal aja bangga memperlihatkan kemesraan. Masa kita takut? Halal loh. Walaupun mengumbar kemesraan itu tidak boleh. Tapi sesali bolehlah. Motor sport itu pun berhenti di parkiran. Banyak mata yang memandang. Tadi pagi-pagi dihebohkan dengan undangan pernikahan Syafira dengan dosen mereka. Dan sekarang dengan kedatangan motor sport yang nampak asing. Mahasiswa baru ya? Gak tahu juga. Mahasiswa lama motor baru kali. Siapa sih? Buat penasaran aja. Aidan membuka helmnya. Dan benar saja itu membuat para penghuni kampus, terutama mahasiswi melongo dibuatnya. Dan yang membuat mereka lebih melongo. Lagi saat Aidan membuka helm seorang wanita yang juga baru turun. Siapa lagi jika wanita itu bukan Syafira? Aidan membuka helm yang melindungi kepala Syafira. Bukan hanya sebagian pelindung. Memakai helm juga adalah tata tertib dalam berkendaraan menggunakan motor kan. Tadi sebagai warga Indonesia yang taat, harus pakai helm. Tak hanya sampai di situ, Aidan merapikan jilbab Syafira yang sedikit berantakan karena helm yang dia gunakan. Mas Syah kok takut ya? Mas antar sampai kelas. Oke, ujarnya sambil menggandeng tangan Syafira. Bukan hanya ekspresi melongo. Ada juga yang membuat ekspresi menangis. Mengusap air mata. Tapi bohong. Karena tidak ada air mata yang menetes. Ada juga yang menghentak kakinya lalu kabur entah kemana. Jadi undangan itu benar. Bukan hoaks. Lihat deh dosen tercintaku. Kenapa malah sama si Syafira sih? Hua. Ada Pak Wahid juga yang turut mengundang guys. Jadi udah jelas ini bukan hoaks.
ujar salah satu mahasiswa yang memutar ulang undangannya. Pak Aidan nampak cuek di luar, lumer di dalam ya. Lo kira di wafer bang-bang ada sosok pria yang hanya bisa diam, memendam sakit. Hatinya hancur sehancur-hancurnya. Pagi tadi dengan datangnya undangan online itu. Dan sekarang dengan kemesraan dua sejoli itu. Komentar baik sampai buruk jangan ditanya. Tapi sepertinya kata Aidan. Jangan pedulikan. Jangan dibalas. Cukup baca dan balas chat dari Aidan dan keluarga. Aidan mengantar Syafira sampai depan kelas. Jelas banyak mata yang melihat. Bisikan-bisikan tak jelas bagai tawon pun silih berganti. Selesai jam langsung ke ruangan Mas. Syafira mengangguk. Aidan pun meninggalkan Syafira. Kedatangannya disambut oleh para CS-nya. Syafira. Teriak mereka kompak lalu memeluknya. Seneng deh. Ujar Hanung. Sya itu beneran Pak Aidan. Si dosen killer plus dingin itu. Tanya Henny. Sya. Ini bukan mimpi kan? Tanya Risa dan Syafira hanya bisa menjawab semua pertanyaan sahabat-sahabatnya itu dengan senyuman dan anggukan. Syafira duduk di tempat dia biasa duduk. Berusaha santai menanggapi cibiran yang kadang agak dikeraskan volume agar Syafira dengar, tapi mengabaikannya itu lebih baik. Brak, tiba-tiba suara meja Syafira digebrak. Kak Tiara apa-apaan sih? Tanya Hanung. Muka tembok. Lo itu jangan-jangan selama ini bisa dapat IP tinggi karena mepetin Pak Aidan ya? Tuduhnya tanpa dosa. Dan benar saya tuduhan itu membuat teman-teman yang lain saling berbisik. Switch. Jangan-jangan bener tuh kata Kak Tiara. Diam-diam. Sok jual mahal. Ternyata diobral sama dosennya. Syafira membuang nafasnya kasar. Berusaha tenang. Walau rasanya emosinya sudah naik ke ubun-ubun. Jaga ya ucapan Kak Tiara. Ingat fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jawab Syafira sambil berdiri dan kini melihat ke arah Tiara. Fitnah. Syafira semua orang juga tahu. Kamu selalu diagungkan sebagai mahasiswi berprestasi. Jadi ini kunci prestasimu. Jadi sugar daddy-nya Pak Aidan. Syafira mengepalkan tangannya. Ingin sekali dia tonjokkan ke bibir lemes itu. Dulu kamu deketin Adrian. Untuk bisa masuk ke anggota BEM. Aku ngalah ya. Dan sekarang kamu diam-diam. Cekai-cekak. Parah lo Sya. Komentar salah satu teman sekelasnya. Han. Ujar Tiara dengan melihat Syafira sinis. Dan kata-kata di itu benar-benar membuatnya gak bisa menahan emosinya. Prak. Satu tamparan mendarat di pipi Tiara. Membuat Tiara meringis. Tiara ingin membalas tamparan itu. Tapi dengan cepat Syafira tangkap tangan itu. Murahan. Jaga ya ucapan Kak Tiara. Selama ini saya diam. Bukan berarti saya gak bisa melawan. Sambil menghempaskan tangan Tiara. Pertama. Saya tidak pernah mendekati Kak Adrian. Pernah saya mendatanginya. Ada yang pernah lihat saya berdua dengan Kak Adrian untuk urusan pribadi. Tanya Syafira ke semua yang ada di ruangan. Kakak Tiara lupa. Kakak yang mengejar Kak Adrian. Tapi ditolak. Lupa dengan kejadian di kantin. Tanya Syafira mengingat. Soal BEM. Lupa jika kalian semua yang mendukung saya. Bahkan Pak Wahid yang merekomendasikan saya. Kalian lupa. Kalian lupa saya masuk di alma mater coklat ini karena jebolan mahasiswa berprestasi. Lupa. Dan beasiswa itu Sya dapatkan dengan usaha Sya sendiri. Bahkan tidak kenal dengan Pak Aidan. Kak Tiara perlu tes langsung. Ayo, kita tes. Sudah sampai mana sih SKS Kak Tiara? Atau jangan-jangan jauh tertinggal dengan Sya? Satu pertanyaan menohok untuk seorang Tiara. Dan, Kak Tiara lupa. Beberapa hari lalu, siapa yang datang ke ruangan Pak Aidan, lalu memberikannya hampres. Perlu Sya sebutin isinya apa? Lagi-lagi Tiara terpojok. Tolong dilihat baik-baik. Saya dan Pak Aidan sudah sah di mata hukum dan agama 7 bulan lalu. Dan Pak Wahid telah saksi pernikahan kami. Jika ada yang bertanya kenapa disembunyikan. Bukan disembunyikan. Tapi kami memang belum melaksanakan resepsi. Kenapa baru sekarang? Ya ini nih jawaban. Kalian begitu cepat mengambil kesimpulan tanpa mau bertanya. Isi otak kalian semua bisikan Syai Asteristan. Ini undangan resepsi pernikahan.
Buka demo yang harus kami umumkan pakai toa di depan mimbar. Atau berita kematian yang harus kami umumkan di masjid. Rahasiakan pinanganmu. Umum pernikahan. Pernah dengar itu? Petik 2. Emosi Syafira seakan ingin dia tumpahkan. Di cap murahan. Begitu sakit. Bagaimana dia murahan? Sedangkan dia menyerahkan dirinya untuk sang suami. Tangan yang menggenggamnya ada tangan sang suami. Tangan yang merangkulnya adalah tangan sang suami. Tubuh yang memeluknya adalah tubuh sang suami. Semua yang ada di ruangan itu diam. Kenapa diam? Mau uji prestasi. Dalam bidang apa? Studi mata kuliah. Ekskul. Tanya Syafira dengan nada sinis dan senyumnya mengembang. Tak niat meremehkan. Tapi sepertinya kali ini dia harus menjadi Syafira yang dulu. Arogan. Kapan? Sekarang. Ayo Syah Jabanin. Jika kalian beranggapan hubungan Syah dengan Pak Aidan adalah karena sebuah nilai. Untuk sebuah gelar prestasi. Tanya ke Pak Aidan. Pernah saya memberikannya hadiah. Sindir Syafira dan itu membuat beberapa mahasiswi yang pernah memberikan hampres ke sang suami saling sikut. Atau menginjak kaki temannya. Ruangan itu kini dipenuhi dengan mahasiswa lain. Bahkan dari kelas lain pun ada. Para dosen pun ada. Bahkan Pak Wahid dan sang suaminya ada. Mereka tersenyum bangga dengan keberanian Syafira. Syafira yang awalnya bingung harus berbuat apa. Takut serta malu. Tapi dia memiliki banyak doa dan dukungan. Walaupun mungkin yang membencinya lebih banyak. Tapi satu hal yang baik. Benar, apa yang harus ditakutkan?